Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Karmila, NIM 2018143202 dari 5F PGSD. Dosen pengampu Ibu Treni Hera MSN. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas dari mata kuliah Pendidikan Mulok. Di sini saya memaparkan tempat wisata kota saya, yaitu Kota Palembang. Sebelum membahas tempat wisata, saya akan menjelaskan simbol atau lambang dari Kota Palembang, yaitu Ampera atau Amanah Penderitaan Rakyat. Ini merupakan sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, dan terletak di tengah-tengah Kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Pada awalnya, jembatan ini dinamakan Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan Johan Hanafiah, pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bung Karno, secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Jembatan Ampera mulai dibangun pada tahun 1962 dan selesai di tahun 1965. Struktur jembatan ini memiliki panjang 1117 meter dengan bagian tengah sepanjang 71,90 meter, persis di atas Sungai Musi, yang jembatan terpanjang di Asia Tenggara pada saat itu. Lebar jembatan 22 meter, tinggi 11,5 meter dari permukaan udara. Tinggi menara 63 meter di atas permukaan tanah. Jarak antara menara 75 meter dan berat 944 ton. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa tempat wisata Kota Palembang. Salah satunya Museum Sultan Mahmud Bandarudin II. Museum Sultan Mahmud Bandarudin II adalah museum di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Museum ini didirikan di bekas bangunan rumah residen Kokolaniam, Sumatera Selatan pada abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung dinas para wisata Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi Kuto Lama, Istana Tua Sultan Mahmud Bandarudin I tahun 1724 sampai 1758. Penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuto Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tanggal 17 Oktober 1823. Museum Sultan Mahmud Bandarudin II menampilkan koleksi tekstil, senjata, pakaian tradisional, kerajinan, dan koin Sumatera Selatan. Kebun-kebun museum dipenuhi dengan artefak dari zaman Sriwijaya, misalnya patung Ganesha dari Buddha. Selanjutnya, wisata Bukit Seguntang. Bukit Seguntang terletak di Jalan Sultan Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Bukit Seguntang adalah bukit kecil yang tingginya 29-30 meter di atas permukaan laut dan merupakan bentang lahan tertinggi di Kota Palembang. Bukit Seguntang oleh sebagian masyarakat Melayu di Sumatera dan Semenanjung Melayu dianggap suci karena merupakan tempat asal leluhur orang-orang Melayu. Bukit Seguntang merupakan salah satu situs masa Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Berdasarkan temuan artefak sejak awal abad ke-20, para ahli berkeyakinan bahwa situs Bukit Seguntang adalah situs keagamaan khususnya Buddha. Di puncak bukit terdapat 7 buah makam yang menurut kepercayaan setempat merupakan makam dari orang-orang penting Palembang zaman dahulu. Makam yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh raja, bangsawan, dan pahlawan Melayu Sriwijaya. Baiklah, ketujuh makam tersebut yaitu 1. Raja Sigentar Alam, 2. Putri Kembang Dadar, 3. Putri Rambut Selako, 4. Pangeran Raja Batu Api,
5. Panglima Tuan Jundiungan. 6. Panglima Bagus Karang. 7. Panglima Bagus Kuning. Baiklah, itu saja pemaparan tentang tempat wisata Kota Palembang. Dan masih banyak lagi wisata-wisata Kota Palembang seperti Punti Kayu, Pulau Kemarau, Taman Purbakala Sriwijaya, Al-Quran Al-Akbar, dan masih banyak lagi. Tapi tak hanya tempat wisata saja, ada juga makanan khas Kota Palembang, di mana Palembang sering disebut sebagai kota pempek. Pempek telah ada di Kota Palembang sejak masuknya perantauan Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Bandaruddin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan paman atau lelaki tua Tionghoa. Penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut dengan cuka atau cuko bahasa Palembangnya. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula merah, ebi atau udang kering, cabai rawit yang ditumbuk, bawang putih, dan garam. Bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak ditemukan cuko dengan rasa manis bagi yang tidak menyukai pedas. Pelengkap lainnya untuk menyantap makanan khas ini adalah mentimun segar yang diiris, dadu, dan ditambah mie kuning. Dan makanan khas Kota Palembang itu masih banyak lagi, seperti tekwan, model, bakso, burgo. Seperti kue-kuenya juga masih ada seperti kue 8 jam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.